Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi yang saya cintai, yang saya banggakan, tidak pernah berbicara tentang kewenangan ketika permasalahannya sudah pada keselamatan warganya. Ini banjir, ini musibah, ini longsor. Itu sebetulnya bukan kewenangan Pemprov, tapi kewenangan PJT dan BMBU. Berbeda halnya dengan Pak Pramono sebagai Gubernur Jakarta, yang sekarang Jakarta dilanda banjir. Beliau malah berbicara kewenangan. Itu bukan kewenangan saya. Dan yang paling aneh, Pak Pram ini malah menggembor-gemborkan persiapan pesta tahun baru dan hari Natal akan lebih meriah dari tahun sebelumnya. Tidak menyinggung bagaimana masyarakat yang ada di Jakarta supaya tertolong dari banjir, dari jebolnya tanggul. Aduh. Supaya tidak penasaran, mari kita tonton dulu ya. Putusan yang kita buat, tetapi kalau kemudian tidak terkomunikasikan secara baik melalui media yang ada, publik juga tidak tahu apapun yang kita lakukan. Oh, jadi pamer harus ke bisa media juga begitu? kita komunikasikan secara baik di ruang publik. Di foto. Jadi maksudnya kalau nggak viral nggak ditangani begitu. Terus tadi bisa-bisanya Pak Pramono Anung bilang itu sebenarnya bukan tanggung jawab kami, tapi itu tanggung jawabnya Pelindo. Loh. Emang warga yang tinggal di sana bukan warganya Pak Gubernur Jakarta? Itu emang warganya Pelindo, Pak. Mohon maaf nih ya. Walaupun saya nggak tinggal di sana, kalau saya jadi warga emosi jiwa juga nih. Ya kali Pak, kalau nggak ada warganya mah nggak apa-apa. Tapi ini ada warga Bapak yang terdampak loh. Rumahnya banjir loh. Tergenang air loh. Dan itu nggak sekali dua kali, berkali-kali. Waduh, apa nih? Dari laman Instagram jakut.info mengatakan Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan beberapa lokasi untuk perayaan malam Tahun Baru 2026. Meski pusat acara tetap direncanakan berlangsung di Bundaran HI. Pramono mengungkapkan bahwa ada masukan agar Ancol atau lapangan Banteng turut dijadikan lokasi perayaan. Wait. Ini tuh Jakarta lagi banjir gede loh Pak, banjirop loh Bapak. Kok masih sempat-sempatnya mikir soal gelaran pesta tahun baru? Kita coba lihat komentar dari para netizen Jakarta ya. Nah ini nih ada Anggi Fahrian nih. Banjir, dah. Terus lagi berduka kenapa pakai pesta segala, mending alihkan dananya untuk saudara kita yang terdampak bencana. Setuju lah kok malah pesta-pesta. Ya bener juga sih. Kemudian dari Fikri urusin banjirop dulu. Nah kan, ada dari Usman. Siapa sih yang milih nih gubernur banjirop bukan diatasi malah ngurusin tahun baru? Pinter amat. Nah setuju sama Kang Usman nih. Banjir benerin dulu tuh, udah mau ngerayain baik kata Bang Zain. Aduh emang bener ya. Ada speaker tanggul jebol Pak. Ya ampun Pak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah acara untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun menginginkan perayaan tahun ini lebih semarak dari tahun-tahun sebelumnya. Malah lebih semarak. Tak cuma dekorasi khas Natal, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggelar pertunjukan musikal atau Christmas Carol yang akan digelar di sejumlah titik di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Sedangkan untuk malam pergantian tahun, Pemprov DKI Jakarta akan kembali memusatkan kegiatan di kawasan Bundaran HI. Jadi untuk yang pertama untuk Natal, saya sudah minta kepada panitia Natal untuk mengadakan kegiatan jangan hanya acara yang satu besar kemudian selesai. Saya lebih menginginkan Jakarta dibuat lebih semarak. Maka kemudian kenapa di awal kami mengizinkan beberapa pusat-pusat keramaian, pertokoan dan sebagainya untuk mereka mendekorasi, menata diri, termasuk beberapa yang viral. Nanti saya juga mengizinkan untuk mereka bernyanyi Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto dan sebagainya. Itu yang hal yang memang saya inginkan untuk Jakarta menjadi lebih semarak, lebih menarik. Ini tanpa mendiskreditkan teman-teman kita yang merayakan Natal ya teman-teman, karena itu kan memang sudah tanggalnya tanggal 25 Desember dan memang itu adalah salah satu hari yang sangat ditunggu-tunggu juga oleh umat Kristiani dan kawan-kawan. Jadi ya nggak masalah kalau soal itu. Tapi kalau kita melihat
nih soal perkara tahun baru, kemudian ada perayaan nih, kayaknya agak-agak gimana nggak sih teman-teman? Soalnya kan kalau kita lihat saudara-saudara kita yang lagi di Pulau Sumatera kan lagi tertimpa bencana banjir nih. Nggak usah di Sumatera deh ya, di Penjaringan, di pantai utara Jakarta tuh sedang ada banjir rob, Pak. Kok masih mikirin pesta-pesta tahun baru, Pak? Aduh Pak, mending urusin tanggul yang jebol deh Pak daripada pesta tahun baru. Mending urusin warga yang terdampak banjir rob deh Pak. Kayaknya itu lebih bijaksana daripada yang viral-viral Bapak. Yang si Wol, udah deh, saya paham deh yang si Wol. Maaf nih, saya bukan belagu. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Laut Jakarta jebol. PR untuk yang mau dilantik nanti. Gak ada yang lebih penting dari banjir. Ini banjir tuh udah bertahun-tahun. Betul. Kalau ada yang bilang, ini kan banjir udah memang dari setiap tahun udah banjir. Ya gimana caranya nih biar setiap tahun nggak banjir, nggak nyusahin rakyat, nggak nyusahin warga, nggak nyusahin orang mau kerja. Gimana caranya? Kemarin mau dibikin Giant Seawall, udah deh, usah muluk-muluk deh. Ini aja Jakarta Utara yang deket sama laut aja makin tahun makin tinggi, sedangkan daratannya ini tanahnya makin tahun tuh makin rendah, makin turun. Betul. Lama-lama kalau nggak cepet diurus, ini tenggelam nih Jakarta Utara. Jakarta apalagi udah lama-lama habis. Nggak usah muluk-muluk, nggak diurus-urus, nggak ada solusinya. Tiap tahun banjir, tiap tahun tanahnya habis, tenggelam, hilang. Kalau ada yang bilang, ini emang udah biasa tiap tahun banjir. Ya gimana caranya? Jangan normalisasin dong banjir. Betul. Orang mau kerja capek, tiap tahun banjir, setiap hujan banjir. Makin tahun air itu makin naik, tanahnya makin turun. Betul. Gimana caranya nih nyelesain ini? Kemarin ada yang usul, ya kita buat. Bagi warga Jakarta yang terkena banjir ataupun yang tidak, saya tunggu komentarnya di kolom komentar, karena saya tidak akan bicara banyak terkait banjir Jakarta. Apalagi terkait kebijakan Pak Prom, karena saya memang bukan warga Jakarta. Tapi di sini saya sangat menyayangkan sekali lagi dengan sikap Pramono yang tidak kesatria, yang malah melempar batu sembunyi tanah. Tidak pernah terbesit dalam pikirannya, terlihat di dalam pembicaraannya, yang tidak sama sekali berbicara tentang keselamatan warganya, malah selalu berbicara tentang kewenangan Pemprov. Padahal Kang Deddy Mulyadi memberikan contoh apabila PJT, BMW, BW yang tidak berani turun tangan atau tidak sanggup mengatasi, biar Pemprov Jawa Barat yang mengatasi semuanya. Dipikul oleh Kang Deddy Mulyadi karena ini berbicara tentang keselamatan warga. Berbicara tentang alam, berbicara tentang hutan, berbicara tentang saluran irigasi. Berkali-kali Kang Deddy Mulyadi tidak akan membiarkan bangli-bangli bangunan liar yang ada di saluran irigasi itu terus bertahan. Bahkan dalam satu video, mantan TNI yang awal-awalnya memang mengancam Kang Deddy bersikeras, koar-koar, karena dia memiliki bangunan yang mewah, 2 tingkat, 3 tingkat, di atas saluran irigasi. Dan setelah didatangi oleh Kang Deddy Mulyadi, ia luluh lantah hatinya, luluh. Bahkan istrinya ketawa-ketawa ketika Kang Deddy Mulyadi mengunjunginya. Setelah istri dari mantan TNI itu ikhlas, silakan bangunannya dibongkar, gak apa-apa, karena di atas saluran. Kang Deddy malah kasihan kepada orang yang sadar, yang merasa bahwa dirinya salah. Malah berbaik Kang Deddy Mulyadi pada orang yang sadar. Saya dalam hal ini bukan berarti menjelek-jelekan Pak Pramono, tetapi ini menjadi pelajaran bagi siapapun, pejabat, pemerintah provinsi, pemerintah Jawa Barat. Bahkan kemarin juga viral ada satu bupati dari Aceh. Ketika banjir, ini udah jelas banjir, malah pergi umroh. Pak, umroh itu sunat. Itu tidak dapat izin dari gubernur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.